cara berpikir kita sesuai Islam, itu mesti ngaji. Kalau nggak ngaji nggak bisa. Ngaji pun itu ngaji yang serius. Tidak sekedar hadir tabligh akbar terus ketawa dari awal sampai akhir ya. Itu yang pegel perutnya, otaknya kosong. Kita ini semua di dunia ini sementara saja, ya. Sementara saja, kita pasti berpulang, kita pasti mati. Nah, kayaknya kok kontradiktif ya, anak muda malah diajak bicara tentang mati. Ya, jadi kayaknya kok kurang nyambung ya. Ya sebenarnya bukan kurang nyambung, justru tepat ya. Tepatnya itu karena hanya orang-orang yang berani mati, yang mereka itu berani hidup. Ya, orang yang berani mati, berani menanggung resiko, dia yang berani hidup. Dan mereka lah yang akan menang. Kalau yang lembek-lembek begitu, nggak ada ini, nggak ada prestasinya. Ya, nggak ada prestasinya, nggak ada perubahan yang bisa dilakukan. Nah, oleh karena itu kita lihat para sahabat Rasulullah SAW yang mulia, ya, mereka orang-orang yang tadinya tidak dianggap sama sekali oleh peradaban besar seperti Romawi dan Persia, tapi justru bisa menghancurkan dua peradaban besar itu. Kenapa? Kuncinya mereka itu berani mati, tidak takut mati. Sementara orang-orang Romawi, orang-orang Persia takut mati. Makanya terkenal kalau pasukan Islam itu mereka tidak takut mati, malah ke medan perang itu mencari mati. Bagaimana kita bisa menghadapi orang tak takut mati? Mesti kalah kalau orang yang dia takut mati menghadapi orang yang berani mati, itu pasti kalah. Dari fakta saja ya, realitas saja, kalau orang-orang yang berani mati itu tentu dia akan mengeluarkan segenap kemampuan. Ya, segenap kemampuan, segenap kecerdasan, segenap tenaga, karena dia yakin bahwa itulah kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Ya, jadi jangan sampai kita keliru. Mengingat mati itu berarti loyo, ya, loyo terus tidak bergerak, tidak berprestasi, sudah nunggu mati saja. Bukan begitu. Tetapi manusia yang berani mati itu seperti para sahabat Nabi Muhammad SAW, misalnya kayak Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, ya, pemuda umur 17-18 tahun sudah ditunjuk jadi panglima perang. Dalam perang besar lagi ya, perang Yarmuk itu. Yang dipimpin senior-senior. Ada Umar, ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah mengangkat beliau sebagai panglima perang. Ini manusia berani mati 18 tahun sudah bisa jadi panglima perang. Nah, sekarang kira-kira umur 18 tahun ngapain ya? Ya, asik main game. Ya, main game online. Terus kalau habis paket data atau wifi-nya diputus karena belum dibayar, nanti ngamuk-ngamuk. Ya, ngamuk-ngamuk bapaknya, ngamuk-ngamuk mamanya. Nah, itu orang takut mati gak ada prestasi. Ya, gak ada prestasi, menyanyiakan hidup, menyanyiakan waktu, menyanyiakan tenaga, tidak bersegera. Ya. Nah, oleh karena itu
Kita contoh tadi, 18 tahun sudah bisa menjadi panglima perang. Pemuda lain yang setelah generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sudah menjadi mufti umur 17 tahun. Ya sekarang kita usia segitu kira-kira bisa apa? Ya. Nah, oleh karena itu mengingat mati itu tidak hanya untuk orang yang sudah tua. Malah kalau sudah tua baru mengingat mati itu telat. Karena berarti settingan hidupnya itu salah dari awal. Tua baru mau diperbaiki, ya syukur sih masih alhamdulillah ya. Sudah tua nggak ingat mati lagi ya, bikin masalah terus ya. Ya. Kerjaannya bikin proyek-proyek, bikin susah rakyat aja. Nah itu orang-orang tidak ingat mati. Makin tua makin rusak. Makin tua makin rusak. Rusak bukan rusak dia sendiri, tapi merusak. Merusak manusia lain, merusak masyarakat. Nah ini yang harus kita hindari. Ya jadi penting sekali, kenapa? Karena kita hidup di dunia itu sementara. Jadi sejak masih muda ini kita setting, kita atur hidup kita, tujuannya harus benar. Ya tujuannya itu hidup itu memang untuk mati. Nanti setelah mati untuk hidup lagi. Hidup yang sebenar-benarnya. Kalau di dunia ini, ya di dunia ini memang manusia itu sering lalai. Sering lalai. Bahkan tidak jarang ada acara kematian, bikin tahlilan, bikin ceramah, malah tertawa-tertawa. Seringkali begitu saya lihat. Bahkan saya pernah juga lihat video itu, ustadz terkenal itu ngisi acara kematian, ketawa terus dari awal sampai akhir. Nah ini gimana ceritanya ini? Ya, jadi itu menunjukkan apa? Menunjukkan hati manusia itu semakin keras. Jadi diingatkan mati pun tidak berguna. Ya, ini luar biasa ya, luar biasa betapa kerasnya itu hati kita itu. Ini menggali kubur orang, tetangganya meninggal, masih tertawa-tawa juga, bercanda-bercanda. Ya, sudah jenazahnya sudah di pinggir kubur, dimasukin, masih bercanda juga. Masih selfie-selfie di situ. Ya, ini kacau sekali ini manusia ini ya. Nah, jadi sahabat semua yang rahmati Allah SWT, inilah kita pentingnya mengingat mati usia muda. Jadi kita setting hidup kita, tujuan hidup kita itu untuk cari ridha Allah SWT. Terus apa harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu memperbaiki diri, ya, memperbaiki diri. Memperbaiki diri itu bagaimana? Memperbaiki diri itu membentuk akidah yang benar, ya. Kemudian dengan akidah itu kita bentuk akliyah dan nafsiyah kita. Akidah kita harus benar, harus bersih, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Ta'ani la ma'buda illallah, tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Nah, dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dengan begitu kita sudah punya fondasi yang benar. Fondasi yang benar itu penting untuk kita membentuk tadi akliyah, pola pikir yang benar. Pola yang pikir yang benar itu pola pikir yang hanya dibentuk dengan akidah Islam. Standar benar salahnya itu akidah kita. Ukuran benar salahnya itu adalah akidah kita. Misalnya kalau sekarang ada apa namanya tuh dikatakan pluralisme, ya, semua agama sama saja. Nah, itu pemikiran seperti itu benar apa salah? Ya jelas salah. Kalau yang dipakai standar adalah akidah kita, akidah tauhid, akidah Islam. Karena dalam Islam itu inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam.
Wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali Allah tidak akan menerima agama itu daripadanya, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Itu jelas sekali. Terus bagaimana kalau ada orang-orang Islam, bahkan tokoh Islam mengatakan semua agama sama saja? Ya dia yang salah, bukan Al-Quran yang salah. Ya kalau agama itu sama saja, ngapain juga Nabi repot-repot diturunkan? Ngapain juga Nabi repot-repot berjuang 23 tahun penuh dengan air mata dan darah, kalau memang sama aja? Iya kan? Jadi kalau misalnya semua yang dihidangkan di atas meja itu sama aja, ngapain juga ditambah yang ini, ditambah yang itu? Nasi semua. Ya, ngapain juga tambah yang baru, tambah lagi satu ember lagi, tambah lagi nasi semua, ngapain juga? Ya, jadi akidah itu ada beda-beda. Agama satu dengan yang lain itu akidahnya beda-beda, syariatnya beda-beda. Kok bisa dikatakan sama, itu bagaimana? Nah, ini pemikiran yang rusak. Ya, pemikiran yang rusak. Nah, kita ini kalau punya pola pikir yang benar, ya ini berdasarkan akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka insya Allah kita bisa menilai setiap persoalan itu benar atau salah berdasarkan Islam. Nah, supaya kita memiliki pola pikir yang benar dan handal untuk bisa menilai setiap persoalan, maka kita harus ngaji. Kalau nggak ngaji nggak mungkin. Orang yang nggak ngaji itu nggak paham. Kalau nggak paham, yang namanya nggak paham mau diapakan? Orang yang nggak ngaji itu makin tua, makin takut mati. Makin tua, makin serakah. Makin tua, makin cinta dunia. Makanya kita tidak jarang kita dapati orang makin tua makin berlagak. Makin tua makin susah diatur, semaunya sendiri, egoisnya luar biasa. Makin tua makin cinta dunia. Nah, itu kenapa? Nggak ngaji, nggak paham akidah itu apa, rukun iman itu apa, rukun Islam itu apa, syariat Islam itu apa, nggak paham. Oleh karena itu, satu-satunya cara supaya kita meningkat pola pikir kita, cara berpikir kita sesuai Islam, itu mesti ngaji. Kalau nggak ngaji nggak bisa. Ngaji pun itu ngaji yang serius. Tidak sekedar hadir tabligh akbar terus ketawa dari awal sampai akhir, ya. Itu yang pegel perutnya, otaknya kosong. Ya, perutnya pegel, otaknya kosong. Nah, kalau begitu ya susah. Pemahaman itu harus meningkat. 1, 2, 3, 4, 5, begitu kan? Nah, kalau kita ngaji kan paham bahwa misalnya ada perkara-perkara yang disebut dengan hukum asal. Hukum asal dengan dalil umum. Misalnya perintah bekerja. Ya, perintah bekerja, perintah makan, itu dalil-dalil umum, yang mana cabang-cabangnya, furuknya itu sifatnya uslub, cara menunaikan saja, dan itu nanti hukumnya ikut hukum umum. Kalau hukumnya boleh, ya boleh semua cabang-cabangnya. Justru kalau kita ingin mengeluarkan salah satu hukum cabangnya dari kebolehan menjadi tidak boleh, itu harus ada dalilnya, dalil khusus. Ya, contoh dakwah kan, ngaji. Ya, ngaji dan dakwah itu dalilnya umum. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan hujah, dengan dalil. Ya, bukan dengan lemah lembut. Lemah lembut itu aspek lain. Ya, dakwah nggak boleh marah-marah dalam pengertian kalau menjelaskan. Tapi kalau ada orang maksiat, ya boleh marah. Marah boleh, tapi tidak boleh dolim. Beda toh.
Ya, orang dolim itu nggak mesti marah, dan orang marah belum tentu dolim. Jangan dicampur-campur. Ya, orang marah bisa jadi dalam rangka menjalankan kewajiban. Misalnya suami marah kepada istrinya ketika istrinya misalnya melanggar syariat. Nah, itu harus marah memang, tapi marahnya tidak boleh dolim, istrinya ditampar, dipukuli, ya nggak boleh. Karena mukul istri itu ada aturannya. Ya, mukul istri itu ada aturannya. Tidak boleh memukul muka, wajah. Tidak boleh memukul yang menimbulkan bekas, artinya sakit, menyakiti, apalagi luka. Ya, kalau sudah tidak suka sama istrinya, tidak mungkin lagi bersatu, ya sudah cerai saja, jangan dipukuli. Ya, ini ada laki-laki egois begitu. Nyerain nggak mau karena takut nanti kalau nikah lagi siapin uang naik lagi kan. Jadi istrinya dia sudah nggak suka, tetap aja dipertahankan, khawatir suruh bayar lagi. Ya, tapi tidak diperlakukan baik, dipukuli segala macam. Anda boleh begitu, itu dolim namanya. Ya, jadi harus dibedakan ya, perbuatan dolim. Marah itu ada yang secara syar'i boleh, ya. Sementara dolim itu tetap tidak boleh, mau marah mau tidak marah tetap tidak boleh dolim. Ngambil hak orang, dia nggak marah, dia ngambil warisan jatah adiknya tanpa ridhonya. Nah, dolim toh, nggak marah dia. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu jadi ada hukum-hukumnya sifatnya umum, ada sifatnya furuknya, cabangnya. Nah, itu tidak membutuhkan dalil lagi. Beda kalau hukum asalnya itu dalilnya hanya untuk hukum asal saja, misalnya aqimis sholah, tegakkan sholat. Nah, dalilnya itu hanya untuk hukum asal, yaitu tegakkan sholat. Sementara bagaimana sholat itu butuh dalil sendiri-sendiri. Butuh dalil sendiri-sendiri. Ada tentang rokaatnya berapa, ada tentang gerakan sholat, bacaannya, ada syaratnya, ada rukunnya, ada seterusnya. Itu semuanya ada dalilnya masing-masing. Tetapi kalau untuk dakwah ngaji, kayak saya ngaji nih naik motor ini menyalahi syariat apa enggak? Ya enggak. Saya kan kalau ikut sunnah Nabi bagaimana? Saya jalan kaki saja, ya silakan kalau mau. Ya, nggak dilarang. Ya, cuman nggak harus, gitu kan? Ya, itu yang namanya uslub, itu nggak harus ikut apa yang dilakukan di zaman Nabi karena fasilitasnya berbeda, ya kan? Kalau zaman Nabi naik haji ke Mekah naik onta, kita boleh nggak naik haji pakai onta? Ya boleh, silakan aja kalau mau. Dari sini kan, nggak tahu habis onta berapa ekor itu. Ya, silakan kalau mau, ya. Mungkin tak 10 tahun, tak berapa baru sampai sana. Ya, walam. Nah, tapi nggak harus gitu. Naik pesawat boleh, itu uslub namanya. Nah, oleh karena itu ini ngaji. Kalau nggak ngaji nggak paham. Nah, terus yang kedua, ya, yang harus kita persiapkan apa untuk memperbaiki diri, yaitu membentuk perilaku atau nafsiyah yang baik, yaitu bagaimana cara kita memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan kita dalam rangka misalnya mencari makan, mencari ma'isyah, ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk menikah dan lain-lain, semuanya dilakukan sesuai dengan syariah. Nah, supaya bisa gitu ya ngaji juga dan latihan, ya, latihan terus melakukan ketaatan. Nah, insya Allah nanti lama-lama makin baik perilakunya karena menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang harus kita segera lakukan mumpung masih muda. Kalau sudah tua susah, sudah tua itu repot ya. Tenaga sudah kurang, mata sudah buram, telinga sudah pekok, ya. Apa pekok itu? Ya, tuli, ya. Kaki aja melangkah aja susah gitu. Terus baru mau, ya alhamdulillah sih ada kesadaran, tapi telat, ya.
Nah sekarang masih muda, mata masih jelas, ya terang, telinga masih peka, ya kan, tenaga masih kuat. Nah ngaji itu enak, duduk 2 jam juga nggak terasa. Coba kalau sudah kakek-kakek, umur 75 tahun, ngaji 2 jam, suruh duduk. Nanti begitu selesai pengajian lupa berdiri dia. Ya, nah itu. Nah jadi ini penting sekali kita merubah diri kita, karena kita yakin bahwa kita cepat atau lambat pasti mati. Oleh karena itu kita persiapkan. Ya, memang di dunia yang kita lihat sendiri kan memang kehidupan kita itu sebentar saja ya. Rasulullah SAW dalam hadis Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing. Orang asing. Orang asing itu ya bahwa dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini bukan tempat tinggal, bukan kampung kita. Kita kesini itu hanya transit. Ya, kalau kita naik pesawat mau ke Jakarta, transit Makassar. Jangan pergi jauh-jauh, ya, jangan pergi jauh-jauh. Apalagi cuman transitnya misalnya setengah jam, 1 jam, harus siap-siap. Kalau dia yang tidak siap-siap, asik ngopi, ketinggalan, akhirnya menderita. Ya, ada kawan itu waktu transit di Makassar, dari sini juga kalau nggak salah itu transit Makassar ke toilet, cuman ke toilet aja, ya, ke toilet mungkin 15 menit lah kali ya. Nah itu ternyata pesawatnya langsung orang turun, langsung naik lagi, ketinggalan dia. Barangnya semua luar sampai Jakarta, orangnya belum. Ya, nah jadi jangan sampai hidup kita itu terlalu asik tadi di toilet, ya, ngopi, kemudian apa namanya selfie, ya, terus borong-borong ini minyak kayu putih, minyak tawon, dan lain-lain, akhirnya ketinggalan. Nah sekarang ini juga gitu. Misalnya rumah, ya, rumah tempat tinggal memang kita perlu. Kalau bisa punya, kalau tidak bisa ngontrak dulu. Tapi rumah itu sesuai kebutuhan kita saja, ya. Jangan sampai malah bersaing sama tetangganya, rumahnya gede-gedean. Nah itu misalnya umur 30 baru punya rumah, umur 40 baru punya rumah, bangun rumah, renovasi kanan, renovasi kiri, renovasi tengah, belakang, depan. Umur 60 tidak selesai-selesai juga, terus mati, rumahnya udah bagus, siapa yang pakai? Anaknya belum tentu. Nah nanti itu selesai dibagi waris, dijual. Yang nikmati rumahnya orang lain. Banyak kan begitu terjadi. Iya. Ya kalau memang yang perlu mobil dan mampu silahkan. Tapi ya itu sebatas kebutuhan kita, bukan untuk bersaing dengan siapapun. Kenapa? Karena ibaratnya begini ya, hidup dunia itu seperti kita naik kendaraan. Kita nyopir, ada yang naik motor, ada yang naik mobil. Ya, masing-masing itu punya tujuan sendiri-sendiri, punya kemampuan kecepatan masing-masing. Kalau memang kita itu misalnya dari sini nih, kita naik motor misalnya, kira-kira 1 kilo lagi nyampe, ngapain ngebut-ngebut? Saingan sama yang masih 50 kilo lagi. Itu kan namanya ngawur itu kan. Di sini kok dia mau balap, saya tidak boleh, saya harus ngebut. Padahal kita 1 kilo lagi nyampe. Sementara dia masih 50 kilo, masih sana, mendekati sana, Pak. Unaha sana misalnya kan. Iya biarin aja kalau dia mau ngebut, itu urusan dia. Yang penting tujuan saya sudah mau nyampe. Jalan kaki juga nyampe, motor diparkir sini, jalan nyampe 1 kilo kan. Ngapain juga ngebut? Nah ini manusia sekarang sering begitu. Ya, dia mau balapan sama orang pakai Mercy, padahal dia pakai sepeda ontel.
Ya sampai gempor ya nggak akan bisa. Terus karena dia apa namanya sepedanya dipaksa tadi itu, sepeda ondel akhirnya apa protol semua, copot. Terus menderita sendiri, terus nangis-nangis sendiri, mengeluh-mengeluh sendiri. Ya itu orang model begitu sekarang itu banyak. Ya, karena saingan dunia. Ya dunia terserah lah, wong orang masing-masing Allah kasih rezeki kok. Dia kaya ya biarin. Saya miskin ya nggak apa-apa. Ya kan? Toh kemuliaan itu bukan karena harta. Nah ini nggak panas-panasan. Ini kok bikin kafe, gede. Saya kok nggak punya gede ya bikin lah. Nggak jelas tujuannya untuk apa. Yang penting punya gede kan ngawur. Ngapain juga kita repot-repot? Susah-susah begitu. Yang nggak ada pahalanya. Makanya kalau pemuda yang berani mati itu hidupnya teratur dia insya Allah. Dia akan ngatur misalnya kuliah nih. Kuliah sudah semester 10. Nggak lulus-lulus. Nah itu kan orang nggak punya tujuan. Kalau memang dia itu orang pemuda yang berani mati itu dia akan mikir, saya ngapain waktu saya habis duduk di sini, saya tidak ingin lulus, saya keluar saja sama kerja. Lapor sama emaknya, sama bapaknya. Mak, Pak, saya tidak mau lulus. Kenapa? Nggak bisa. Otak tidak mampu. Ya misalnya mau dipaksa. Kalau dulu kayak kuliah di Kendari zaman tahun 90 sekian itu otak tak mampu, transkrip bisa A semua. Kalau dulu. Ya, kalau sekarang nggak bisa. Ya kan? Kalau dulu transkrip asli C, transkrip abal-abal bisa A, bisa B, bisa A. Dulu waktu saya masih ngajar tahun berapa? Di 96 ya. Nah itu apa namanya bisa. Nah jadi jangan kita paksakan orang lain selulus kuliah saya kok enggak. Kalau motivasinya adalah untuk kebaikan oke. Tapi kalau sekedar bersaing sama orang ngapain? Ya kan? Mendingan saya keluar aja nggak usah kuliah. Terus saya kerja cari apa? Cari kegiatan untuk menghidupi diri sendiri, mengaji. Makanya biasanya kalau ada kawan-kawan yang mahasiswa itu nggak lulus-lulus, saya panggil itu. Saya tanya, kamu masih mau lulus nggak? Masih Ustaz. Kalau masih urus, apa yang kurang? Jangan minta duit aja sama mamanya. Urusannya tidak selesai. Itu namanya ngawur itu, nggak tanggung jawab itu. Ya, kalau dia jawab, saya tidak mau lulus. Ya udah keluar, bilang sama mama sana nggak mau kuliah lagi. Supaya nggak dikirim uang lagi, suruh kerja. Kan jelas jadinya kan. Atau jomblo-jomblo ini yang katanya mau nikah, ditanya mau nikah kapan, masih 5 tahun Ustaz. Ngapain dipikirin sekarang kalau 5 tahun? Gak usah dipikirin sekarang kalau 5 tahun. Sekarang ngaji kerja, siapin diri kan begitu. Wah insya Allah 6 bulan lagi saya tajam. Nah itu baru dipikir serius, ini caranya gimana, udah ada calonnya belum? Kalau belum lapor sama Ustadz Wildan tuh, lapor. Belum ada calon 6 bulan lagi. Ya kan? Mama ada sakit-sakit, katanya pengen punya cucu cepat. Ya, nah itu baru dibahas. Kalau 5 tahun lagi ngapain? Nah itu berarti kita itu nanti terjebak pada tulul amal, angan-angan kosong. Panjang angan-angan. Urusannya tidak realistik. Ya. Nah oleh karena itu penting sekali nih kita para pemuda tadi setting hidup kita arahkan kepada tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gimana? Ngaji. Kalau nggak ngaji nggak bisa. Ngaji ini isi kepala harus dirubah. Ya, isi kepala dirubah, isi hati juga dirubah sesuai dengan Islam. Makanya Islam itu sejak zaman Nabi luar biasa, bisa merubah orang-orang barbar macam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadi tokoh hebat, tokoh besar yang bisa merubah dunia. Ya, nah kita sekarang juga bisa. Jadi yang penting kita betul-betul ngaji, pahami Islam yang baik, yang benar, istiqomah, ya. Berusaha berjamaah bersama komunitas orang-orang soleh. Nah insya Allah nanti kita akan mendapatkan kebaikan. Jadi kita ngumpul-ngumpul bekal ya. Jadi jangan sampai kalau transit itu malah asik macem-macem main-main ya.
Nah itu jadi saya kira itu ya hal-hal yang penting untuk kita perhatikan.